Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Jumpa lagi bersama Ibu. Hari ini kita akan belajar tentang Al-Quran Hadis. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang tanda wakaf, materi kita yang ke-8. Anak-anak tahu apa itu wakaf? Tentunya sudah tidak asing lagi ketika kita mengaji tilawati atau mengaji Al-Quran, kita mengenal dua tanda yaitu wakaf dan wasol. Yang pertama kita akan pelajari adalah tanda wakaf. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pengertian tanda wakaf, jenis-jenis tanda wakaf, cara mewakafkan bacaan, dan macam-macam tanda wakaf. Pengertian tanda wakaf. Wakaf menurut bahasa artinya menahan atau berhenti. Sedangkan wakaf menurut istilah artinya menghentikan bacaan sejenak dengan memutuskan suara di akhir atau di tengah ayat untuk bernafas dengan niat ingin menyambungkan kembali bacaan. Kita akan belajar tentang jenis-jenis wakaf. Nah, ditinjau dari sebabnya, wakaf dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu wakaf idtirori. Wakaf idtirori adalah wakaf yang terjadi karena disebabkan hal-hal yang darurat, misalnya bersin, nafas sempit, dan lain sebagainya. Hukumnya adalah boleh berhenti di kata manapun hingga berakhirnya uzur atau hal-hal darurat tersebut. Lalu ibtida atau memulai bacaan kembali sesudah wakaf, mengulang dari kata tempat berhenti atau kata sebelumnya yang tidak merusak arti yang dimaksud. Yang kedua, wakaf ikhtibari. Wakaf ikhtibari adalah wakaf yang disebabkan karena pembaca ingin mengajarkan cara wakaf pada kata tertentu atau dengan kata lain wakaf untuk latihan. Wakaf ikhtibari bukanlah wakaf di tempat yang biasa dibaca wakaf. Wakaf ikhtibari muncul bisa jadi karena pertanyaan dari penguji atau seorang pembaca ingin belajar bagaimana cara melakukan wakaf pada kata tersebut ketika terdesak. Nah, hukum dari wakaf ikhtibari adalah boleh. Yang ketiga adalah wakaf intidori. Wakaf intidori artinya menunggu. Wakaf yang disebabkan karena pembaca ingin membaca dengan variasi lain dari riwayat qiraat yang sedang ia baca. Hukum wakaf intidori adalah boleh. Boleh seorang pembaca berhenti pada suatu kata lalu ia melanjutkan atau membaca ulang dengan wajah bacaan lainnya, meskipun wakaf pada kata tersebut belum sempurna maknanya. Jika sudah selesai mengumpulkan variasi bacaan, maka mengulang kata tersebut dan menyambungkan dengan kata selanjutnya adalah wajib jika wakaf pada kata tersebut belum sempurna, baik makna maupun lafadznya. Yang keempat adalah wakaf ikhtiyari. Wakaf ikhtiyari adalah pilihan. Secara istilah ilmu tajwid, wakaf ikhtiyari adalah berhenti pada suatu kata yang dipilih oleh pembaca karena ingin mengambil nafas atau istirahat. Hukum wakaf ikhtiyari adalah boleh. Boleh berhenti pada suatu kata mana saja yang dipilih oleh pembaca selama maknanya tidak ambigu atau selama maknanya tidak melenceng dari pemahaman makna yang seharusnya. Jenis-jenis wakaf ikhtiyari terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah wakaf tam, sempurna. Wakaf pada ayat yang sudah sempurna artinya
dan tidak ada hubungannya dengan ayat sesudahnya, baik secara lafadz atau arti. Oleh karena itu, sebaiknya seorang pembaca setelah berhenti langsung memulai dengan ayat berikutnya. Salah satu contoh waqaf tam ada di surah Al-Baqarah ayat 5 sampai dengan 6. Kita baca nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, tanda wakofnya ada di akhir ayat ke-5 dan kita memulai di awal ayat yang ke-6. Sempurna, maka disebut dengan waqaf tam. Kedua ayat ini tidak berhubungan secara lafadz maupun makna. Yang kedua adalah waqaf kaf atau cukup. Waqaf kaf yaitu waqaf pada ayat yang sudah sempurna artinya, namun ayat selanjutnya masih ada hubungan lafadz. Oleh karena itu sangat dianjurkan langsung memulai dengan ayat selanjutnya. Salah satu contoh waqaf kaf ada di surah Al-Baqarah ayat 6 sampai dengan 7. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim. Apabila kita wakaf di akhir ayat 6 dan ibtida di awal ayat 7 termasuk kaf. Kedua ayat ini sama-sama membahas tentang kriteria orang kafir, namun secara makna ayat 6 tidak berhubungan dengan ayat 7. Jadi boleh berhenti. Yang ketiga, waqaf hasan. Baik. Waqaf berhenti pada suatu kata yang sempurna maknanya, namun ada hubungan dengan kalimat atau ayat berikutnya secara makna dan secara lafadz. Kemudian ibtida dari kata setelah kata yang diwaqafkan. Contoh dari waqaf hasan adalah surah Al-Fatihah ayat 2 sampai dengan 4. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Apabila kita wakaf di akhir 3 ayat di atas termasuk wakaf hasan. Ketiga ayat di atas semua berisi sifat Allah Subhanahu wa taala dan ayat 3 dan 4 adalah naat atau sifat dari kata lillah. Contoh yang lainnya adalah surah Al-Humazah ayat 1 sampai dengan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Waqaf pada akhir ayat 1 surat Al-Humazah termasuk hasan karena sudah sempurna makna dan karena ayat kedua merupakan penjelas dari ayat sebelumnya. Waqaf yang terakhir adalah waqaf qabih. Nah, waqaf ini kita berhenti pada bacaan secara tidak sempurna maknanya dan tentunya masih ada hubungannya secara lafadz dan makna dengan kata atau kalimat berikutnya. Waqaf ini harus dihindari karena bisa merusak makna dan maksud dari ayat tersebut. Kalau kita bisa memahami bahasa Arab, tentunya akan mudah untuk menghindari waqaf ini. Bagi yang belum memahami bahasa Arab, harus lebih berhati-hati.
Contoh dari Waqaf Qobi. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahi. Kita berhenti di situ. Nah, kalau kita berhenti di la yastahi, tidak boleh. Kenapa? Buruk ya. Karena menyifati Allah, sifat Allah itu dengan sifat yang tercela dan maknanya akan jelas bila diwasolkan. Maka lebih baik Innallaha la yastahi an yatriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sama ada lagi. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa. Atau berarti salah satunya lagi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha. Nah, ketika berhenti di kata illa atau laha, maka kedua kata tersebut akan menimbulkan kerancuan makna. Jadi kita harus lebih berhati-hati. Kita akan belajar cara mewakafkan bacaan supaya yang kita baca mananya tidak berubah gitu ya. Yang pertama adalah apabila huruf di akhir kalimat harokat sukun, cara membacanya harus dibunyikan mati dengan terang menurut bacaan yang semestinya. Apakah itu qalqalah atau tidak ataupun yang sebagainya. Yang kedua, apabila di akhir kalimat hurufnya harokat fathah, dumma, dummatain, dan kasro atau kasrotain. Cara membacanya harus disukunkan lebih dahulu, kemudian dibaca mati dengan terang menurut bacaan masing-masing huruf. Yang ketiga, apabila di akhir kalimat hurufnya berupa tak marbutoh, cara membacanya harus mengubah tak marbutoh tersebut menjadi hak sukun. Dan yang keempat, apabila di akhir kalimat hurufnya didahului huruf mati dan setelah mematikan huruf akhir, maka terdapat dua huruf mati. Cara membacanya yaitu dibunyikan sepenuhnya dengan menyuarakan setengah huruf yang terakhir dengan suara pendek. Yang kelima, apabila di akhir kalimat hurufnya didahului dengan mat atau mat lain, membacanya dengan mematikan huruf terakhir dan dibaca panjang seperti arid lisukun. Yang keenam, apabila di akhir kalimat hurufnya berharokat fathatain, cara membacanya dengan membunyikan menjadi fathah yang dibaca panjang dua harokat berubah menjadi mat iwat.